Oke. Nah, konsep momen inersia dan gerak rotasi. Nah, kemudian punya padanannya ya dalam bentuk torsi. Nah, torsi ini seperti gaya ya. Nah, kalau gaya itu adalah tarikan atau dorongan ya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dengan percepatan tertentu ya. Nah, torsi ini adalah gaya yang dibutuhkan untuk memutar ya. Nah, maka secara vektor rumusnya adalah R cross F ya, teman-teman ya. Nah, kalian vektor cross artinya sin ya. Nah, RF cos sin sudutnya ya. Di mana sudutnya itu adalah sudut yang dibentuk oleh lengan torsi dan gayanya ya. Nah, itulah kenapa kalau kita 90 derajat ya. Nah, itu akan menghasilkan tau sama dengan RF ya. Nah, ini yang paling maksimal teman-teman ya. Jadi kita menghasilkan F-nya itu bisa sekecil mungkin ya. Nah, gayanya nah ini bisa sekecil mungkin teman-teman kalau teman-teman 90 derajat ya. Tapi kalau teman-teman ada pengaruh sudutnya ya. Nah, misalkan 30 derajat ya. Sin 30 itu kan setengah ya. Nah, setengah maka nanti dia menjadi lebih berat ya. Nah, ini gayanya ini yang teman-teman berikan dorongan atau tarikan atau dorongan ya. Nah, F-nya dia akan menjadi lebih berat ya. Maka kalau narik benda, nah usahakan teman-teman ya itu membentuk sudut 90 derajat ya karena itu menghasilkan gaya yang paling ringan ya. Nah, kalau tangannya teman-teman bentuk sudut seperti ini wah itu akan semakin berat ya. Nah, atau seperti ini ya. Nah, itu juga berat. Jadi usahakan 90 derajat ya bentuk sudutnya karena bisa dihasilkan yang paling ringan ya gayanya ya. Tuh tau per R ya. Kalau tadi kita kalau pakai sin 30 aja ya. Nah, sin 30 itu kan setengah ya. Nah, dia menjadi dua kalinya teman-teman ya kalau kita pakai sin 30 ya. Nah, konsep torsi ini juga dipakai ya di bela diri judo ya. Nah, di mana yang benar untuk bisa membanting ya, pusat massa teman-teman itu harus berimpit dengan pusat massa lawan ya. Nah, kemudian ini membentuk juga sudut 90 derajat ya. Nah, jadi pusat massa manusia itu ada di pusar teman-teman ya. Nah, usahakan punggung teman-teman ini nempel dengan pusar lawan ya. Nah, baru kemudian dibanting ya bentuk 90 derajat ya. Nah, kalau ada selisih di sini ya, nah nggak berimpitan, nah dia usaha yang dibutuhkan lebih besar ya. Nah, ada dua torsi nanti ya. Nah, teman-teman perlu memutar badan teman-teman sendiri dan juga perlu memutar dari lawan ya. Nah, kalau ini teman-teman hanya perlu memutar badan teman-teman, maka otomatis lawan juga akan terbanting gitu ya. Nah, oke. Jadi seperti itu konsep torsi ya. Nah, ini coba kuliahnya offline ya. Bisa kita praktekkan di kelas ya. Nah, saya butuh sukarelawan ya untuk banting gitu ya. Nah, untung kuliahnya online ya. Jadi nggak perlu kita praktekkan, teman-teman. Nah, dari konsep tadi ya, nah saya punya pertanyaan nih. Nah, ini teman-teman lihat ya. Di sini ada sebuah sistem ya. Yang satunya itu ada pemberat ya di tengah dan satunya di ujung ya. Nah, kan tadi kita telah belajar ya bahwa semakin panjang lengan torsi, seharusnya semakin enteng gaya yang dibutuhkan ya. Tau sama dengan FR ya. Nah, jadi F itu sama dengan tau per R ya. Nah, jadi semakin panjang lengan torsinya, gayanya itu harusnya semakin enteng ya. Nah, tapi kenyataannya, nah ini ya, kenapa kok video di samping itu sebaliknya ya? Nah, yang ini kan gaya lengannya kan lebih panjang ya daripada yang di kiri ya, yang di kanan ya. Nah, dia misalkan R ya, yang ini hanya setengah R atau sepertiga R. Nah, harusnya kan lebih mudah yang di kanan ya. Nah, tapi kok kenyataannya lebih mudah yang di kiri. Nah, gimana nangkep nggak pertanyaannya?
Ini sama ketika teman-teman pakai tang ya. Nah, kalau sekrupnya itu alot ya. Nah, teman-teman perlu menggunakan tang yang lebih panjang ya. Nah, ini itulah kenapa untuk alat berat ya, alat-alatnya itu panjang-panjang ya. Karena tadi to sama dengan FR ya. Dan F itu adalah to per R. Jadi semakin besar R-nya, F-nya bisa semakin kecil ya. Nah, jadi kalau teman-teman tidak terlalu berotot ya, tapi mau apa namanya bongkar-bongkar misalkan ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan eh, kunci Inggris ya atau apapun yang lebih panjang ya. Nah, karena nanti gayanya bisa semakin ringan. Tapi pada konsep ini itu nggak berlaku teman-teman ya. Nah, ini yang lebih panjang justru malah lebih susah digerakkannya. Nah, ada yang ingin berpendapat di sini? Silahkan. Keliru nggak apa-apa ya. Silahkan. Atau teman-teman mau ketikkan di kolom komentar juga bisa ya. Kenapa ya? Kok bisa terjadi yang sebaliknya teman-teman ya? Gravitasi. Tidak ya, ini sama ya. Jadi yang menggerakkan itu ini loh. Ada bandul kecil ya dengan massa yang sama ya. Nah ini. Jadi gravitasinya sama teman-teman ya. Perpindahan beratnya lebih banyak yang kanan. Nah, maksudnya gimana ini Mas Raihan Amir? Bisa open mic Mas. Eh, eh, Kayak yang kanan itu kan lebih banyak gitu. Kayak misalnya 10 eh, berpindah 10 derajat itu lebih panjang kalau yang kanan daripada yang kiri. Kalau Oke. dalam kayak panjang. Oke, yang lain paham nggak teman-teman? Gimana? Mas Irvin beratnya semakin dekat dengan inti. Coba dijelaskan Mas. Hampir sama kayak yang tadi, Pak. Ada Gimana? beratnya. Hampir sama kayak yang tadi bagaimana? Tadi kan ini enggak kan? Putus-putus ya suaranya ya. Oke, Mas Kai, gimana Mas Kai? Perbedaan jarak benda ke inti bisa dijelaskan lebih lanjut? Dari rumus simatal itu kan F dikali R, di mana Hmm, F itu gaya kita bisa anggap jadi gaya berat dan R itu jarak bendanya ke inti. Nah, untuk yang bagian kanan itu bendanya lebih jarak bendanya lebih jauh dari inti. Jadi inersianya lebih besar. oke ya. Nah, jadi pada sistem yang seperti ini itu kita tidak bisa mengasumsikan ya. Nah, benar ya jawabannya. Tidak bisa mengasumsikan bahwa tau-nya konstan ya. Nah, kalau yang tadi memang yang seperti contoh sebelumnya, nah sekrup itu ya itu sudah punya torsi yang fix nilainya ya, maka ada torsimeter. Nah teman-teman nggak bisa dalam apa namanya mengunci mur ya atau baut itu nggak boleh terlalu kencang ya, bisa patah ya. Nah, jadi kalau di mekanik-mekanik yang bagus ya itu dilengkapi dengan wrench meter ya. Nah, atau torsimeter ya. Jadi beberapa baut ya itu punya nilai maksimum torsinya ya. Nah, ini pada sistem ini kita mengasumsikan bahwa torsinya itu tetap, teman-teman ya. Nah, kalau torsinya tetap, maka semakin panjang lengan torsinya, gayanya menjadi semakin kecil ya. Nah, tapi kenapa Pak kok banyak eh, kunci Inggris itu kok pendek-pendek aja ya? Nah, karena masalah biaya, teman-teman ya. Semakin panjang ya material yang dibutuhkan semakin banyak, harganya semakin mahal. Ada juga kok kunci Inggris yang sampai meteran ya. Nah,